Halo semuanya, selamat sore. Semoga di sore kali ini kalian semua tetap dalam semangat dan mood yang baik ya. Aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan mau luangin waktunya. Jujur aja, aku lihat energi kalian langsung yakin presentasi ini bakal lebih hidup dari yang aku bayangin. Nah, aku mau perkenalan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Nazwa Sani Iswandi, biasa dipanggil Nazwa. Nah, tenang, presentasi ini nggak akan bikin kalian ngantuk. Ya, setidaknya sebelum slide ketiga. Jadi, hari ini aku bakal ngebahas topik tentang film horor. Yang dimana film horor ini adalah salah satu genre yang paling diminati di Indonesia. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang suka nonton film horor? Pasti banyak ya yang suka karena memang kebanyakan orang Indonesia itu suka sama film horor. Makanya pasar film di Indonesia itu paling laku adalah film horor gitu. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di presentasi kali ini aku bakal ngebahas 3 materi. Yang pertama itu ada masalah yang timbul pada saat kita menonton film horor. Yang kedua, bagaimana solusinya sebelum kita menonton film horor. Dan yang terakhir, ada manfaat dari kita menonton film horor. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada masalahnya apa dari menonton film horor. Film horor memiliki trik psikologis untuk menciptakan ketegangan dan bahaya melalui gambar, suara, dan alur cerita. Bahwasannya jantung berdebar lebih kencang saat menonton film horor. Berikut ini adalah beberapa masalah yang timbul akibat menonton film horor. Yang pertama itu ada mengganggu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di sini itu contohnya sulit tidur ya. Jadi waktu kita habis nonton film horor itu biasanya selalu terbayang-bayang gitu di pikiran kalau misalkan film itu tuh bikin gak nyaman gitu kan, horor ya. Jadi makanya banyak orang yang habis nonton film horor ini jadi kesulitan tidur. Yang kedua, ada menimbulkan rasa cemas. Nah, rasa cemas di sini yaitu contohnya anxiety, yaitu kecemasan yang berlebih. Dimana waktu kita nonton film horor pasti terasa banget deg-degannya dan rasa cemasnya tuh langsung meningkat gitu. Makanya film horor ini tidak diperuntukkan buat orang yang menderita anxiety atau kecemasan yang berlebih. Yang ketiga, ada mengurangi kepekaan. Nah, seseorang yang terlalu sering menonton film horor dengan segala adegannya akan mendapati rasa pekanya kurang. Contohnya misalnya ada tetangga yang nangis atau teriak histeris gitu. Harusnya kan kita cepat tanggap ya. Nah, bisa jadi kalau misalkan orang ini habis nonton film horor, dia malah menganggap itu hal yang biasa. Jadi ya udah dibiarin aja gitu. Yang keempat, ada kurangnya produktivitas. Nah, jadi waktu kita nonton film horor itu jadi kita menikmati film itu, menikmati rasa takut dari waktu kita menonton film horor. Makanya dengan menonton film horor ini bisa menyebabkan kurangnya fokus dalam hal belajar dan kerja. Yang kelima, ada membuat anak-anak lebih penakut. Nah, anak-anak yang terlalu sering nonton film horor ini bisa berpotensi menjadi lebih penakut. Karena kan dia usianya masih muda ya, jadi mereka masih belum bisa ngebedain antara dunia nyata sama dunia fiksi. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari biasanya sering banget dijumpai anak kecil takut ke kamar mandi. Soalnya dia habis nonton film horor, jadinya dia takut. Yang keenam, ada menimbulkan perilaku agresif. Bahwasannya anak-anak yang menonton film horor bisa menunjukkan perilaku agresif. Perilaku agresif yang dimaksud bisa berupa kekerasan verbal maupun fisik. Yang ketujuh, ada memicu trauma lama. Ini nggak semua orang relate ya, maksudnya nggak semua orang mengalami gitu, karena waktu masih kecil dia pernah ngeliat hantu di rumahnya. Nah, waktu dia nonton film horor yang sama kayak kejadian waktu masa lalunya itu, dia jadi terbayang-bayang gitu dan memicu trauma lamanya itu kembali. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana solusinya sebelum kita menonton film horor. Nah, yang pertama itu ada pilih tema yang cocok denganmu. Jadi misalnya kalian suka tema horor yang psikologis, tonton yang khusus psikologis. Kalau misalkan kalian suka horor yang ada adegan berdarah-darahnya, kalian tonton yang ada adegan berdarah-darahnya. Kalau misalkan kalian suka tema yang dokumenter, tonton yang dokumenter. Jadi sesuaikan dengan rasa ketakutan dan kecocokan dengan kamu. Yang kedua itu ada nyalakan lampu dan hindari kegelapan. Nah, kalau bisa nonton horor itu jangan gelap-gelapan, karena memang memicu adrenalin, tapi kan bisa aja rasa ketakutan itu muncul akibat dari si film horor ini yang terlalu menyeramkan. Jadi disaranin untuk nyalain lampu, kalau bisa jangan sampai gelapan gitu.
Yang ketiga, nonton bersama orang lain. Nah, ini cocok banget buat yang penakut. Kalau misalkan kalian memang pengen nonton, tapi kalian bisa nontonnya bareng orang lain. Contohnya sama keluarga, sama teman, atau sama pasangan kalian buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya menghindari jump scare gitu. Yang keempat, ingatlah bahwa itu hanya film. Ya betul, karena semua adegan di film horor itu ya cuma ada di film, nggak ada di kehidupan nyata. Kalaupun misalnya si film horor ini berdasarkan kisah nyata, ya udah jangan dibawa-bawa ke dunia nyata. Jadi jangan tersugesti gitu. Nah, yang kelima itu ada berpalinglah ketika ada adegan yang membuatmu tidak nyaman. Jadi kalau misalkan ada ancang-ancang nih bakal ada jump scare, nah kalian bisa nutupin muka kalian pakai tangan atau pakai bantal, atau bisa berpaling muka gitu. Jadi kalian jangan sampai ngelihat adegan yang bakal ada jump scare itu. Yang terakhir atau yang keenam adalah jangan memaksakan diri. Jadi kalau misalkan kalian memang gak cocok sama genre film horor ini, kalian jangan nonton film horor ini, karena ketika kalian nonton film horor maka akan timbul rasa ketakutan dan kecemasan yang berlebih. Jadi disaranin buat kalian nonton film genre yang lain aja, jangan horor. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu lalu apa manfaatnya dari menonton film horor. Meskipun terlihat menyeramkan, menonton film horor ternyata memiliki beberapa manfaat yang mungkin tidak kita sadari. Beberapa di antaranya adalah yang pertama itu ada mampu mengurangi stres. Jadi karena kita menonton film horor, adrenalin kita diuji gitu. Kalau misalkan kita stres, ya udah kita nonton film horor aja biar stres itu bakal berkurang gitu, karena adrenalinnya diuji. Yang kedua ada membakar kalori tubuh. Nah, film horor juga disebut-sebut sebagai salah satu cara untuk memacu adrenalinmu. Hormon adrenalin berguna untuk meningkatkan metabolisme tubuh sehingga energi yang tersimpan di dalam tubuh lebih cepat terbakar atau digunakan. Yang ketiga ada melatih rasa takut. Film horor memanfaatkan peristiwa atau elemen fiksi untuk membantu seseorang menghadapi dan memahami ketakutannya. Misalnya, bisa jadi waktu kita menyadari bahwa dalam kehidupan nyata, badut tidak perlu ditakuti setelah menonton film It. Kan biasanya ada banyak tuh takut karena badut. Tapi kan itu cuma ada di film, jadi kita nggak perlu takut karena kita udah nonton film itu dan rasa takut kita diuji di situ. Yang keempat ada melatih ketahanan emosional. Kalau kamu nonton film horor karena ingin merasakan sesuatu yang berbeda, yang bahkan belum pernah kamu rasain dalam kehidupan sehari-hari, nah nonton film horor juga bisa menjadi cara untuk melepaskan emosimu karena frustasi atau tekanan batin. Saat sedang stres, kamu perlu mencari pelampiasan yang berguna untuk melegakan hatimu. Nah, salah satu caranya bisa dengan nonton film horor. Yang kelima ada melawan fobia tertentu. Nah, beberapa orang pasti punya fobia. Contohnya takut sama laba-laba, takut sama hantu, takut sama ruangan sempit, atau bahkan takut sama ruangan gelap. Nah, waktu kalian nonton film horor ini bakal diuji apakah kalian bisa ngelawan fobia itu atau tidak. Yang terakhir ada cocok untuk me time. Nah, buat kalian yang suka kesendirian atau pengen nonton sendiri, nah genre film horor ini cocok banget untuk kalian tonton. Sekian presentasi dari aku. Nah, sebelum aku akhirin, aku mau rekomendasi nih 3 film yang menurut aku underrated. Nah, ketiga film ini temanya dokumenter. Jadi kalau kalian yang suka sama tema horor dokumenter, kalian cocok banget nonton ketiga film ini. Atau yang mau nyoba tema dokumenter juga boleh banget dicoba. Sekian, terima kasih. What's your favorite scary movie?